Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah masjid Al-Jannah rahimahullah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di masjid yang insyaallah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam hari ini saya akan menjelaskan masih berkaitan dengan penyembelihan. Kalau pada pertemuan yang sebelumnya kita menyebutkan bahwa penyembelihan ini termasuk adalah salah satu dari syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma dari sisi hukum kita katakan ada penyembelihan yang itu adalah haram karena kesyirikan. Jadi ada penyembelihan karena kesyirikan. Jadi penyembelihan itu ada dua macam. Ada penyembelihan yang tidak disyariatkan dan ada penyembelihan yang disyariatkan. Adapun penyembelihan yang tidak disyariatkan yaitu ada dua, ada yang jatuhnya kepada haram dan ada yang jatuhnya kepada syirik. Kalau sembelihan itu kepada betul-betul hanya ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, artinya man dzabaha li ghairillah, dia menyembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah termasuk kesyirikan dan masuk dalam deretan dosa yang paling besar. Kenapa? Karena dia telah melakukan satu sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti sembelihan untuk kita katakan untuk makhluk, menyembelih untuk terapi, menyembelih untuk kemudian ruang jembatan, menyembelih untuk kemudian ruang terminal, menyembelih untuk sedekah laut. Ini adalah termasuk kita katakan sembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah kesyirikan. Dan ini masuk dalam deretan dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penyembelihan yang jatuhnya yang tidak syar'i, jatuhnya kepada yang haram. Jatuhnya kepada yang haram. Ini adalah penyembelihan adalah yang dilakukan untuk kemudian kita katakan pertama bahwa penyembelihan itu melakukan penyembelihan itu pada waktu-waktu atau tempat-tempat yang itu adalah diharamkan. Misalnya kita katakan adalah menyembelih untuk acara-acara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua acara-acara peringatan yang itu tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka menyembelih hewan untuk acara peringatan itu adalah haram hukumnya. Kenapa? Karena itu tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia melakukan acara penyembelihan. Kemudian ada juga yang kita katakan penyembelihan yang memang itu adalah disembelih dari usaha-usaha yang haram. Misalnya kita dapati ketika akhir-akhir ini misalnya menjelang kurban, banyak sapi-sapi yang hilang. Banyak warga-warga ini sapinya itu hilang. Kemudian apa? Itu biasanya pada hari Idul Fitri atau hari raya kurban. Jadi sapi-sapi warga itu banyak yang hilang. Kemudian apa? Tahu-tahu sudah disembelih di sawah, diambil dagingnya, yang ditinggal cuma tulang, kulit, kepala, kaki semua ditinggal. Yang diambil itu sudah dalam bentuk daging, kemudian dibawa dan itu dijual di pasar. Ini adalah kita katakan ini adalah penyembelihan yang diharamkan. Kenapa? Karena menyembelih untuk kita katakan adalah untuk yang mengambil hewan orang lain itu dengan cara yang batil. Jadi dijaga di tempat dan itu hanya butuh waktu tidak sampai 1 jam.
Jadi mereka hanya mengambil daging, kemudian dan mereka biasanya bawa rombongan. Jadi satu mobil, nah kemudian dijaga di tempat sepi, nah, sapinya kemudian diambil dagingnya, kemudian dijual. Dan ini kita katakan adalah ini biasanya terjadi di kampung-kampung. Di kampung-kampung terjadinya atau misalnya dengan cara merampas sapi orang lain, dengan cara paksa dirampok sapinya orang lain, kemudian disembelih di tempat yang sepi juga, kemudian diambil dagingnya. Yang lain itu adalah ditinggal, jangkauannya ditinggal, kemudian kepala kaki ditinggal, yang diambil itu hanya dagingnya saja. Tapi ini kita katakan adalah termasuk penyembelihan yang diharamkan dan itu bukan termasuk syariat. Kemudian ada pun penyembelihan yang kedua, penyembelihan yang syar'i, penyembelihan yang disyariatkan sebagaimana yang pernah saya sindiran itu ada beberapa penyembelihan yang disyariatkan. Yang pertama adalah menyembelih untuk kemudian menghormati tamu. Menyembelih hewan untuk menghormati tamu ini adalah termasuk yang disyariatkan, bahkan itu termasuk disunahkan. Kalau dia punya hewan untuk kemudian disembelih untuk tamunya, maka ini adalah termasuk yang disunahkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dalam Al-Quran, yaitu ketika tiga malaikat datang kepada Nabi Ibrahim. Tiga malaikat datang kepada Nabi Ibrahim disebutkan dalam surat Dariyat, dalam surat Dariyat. Kemudian Nabi Ibrahim ketika datang tiga malaikat tapi dalam wujud manusia, kemudian beliau langsung tidak suruh tamunya dulu sebentar, dia langsung pergi ke belakang nyembelih anak sapinya. Dia nyembelih anak sapi, kemudian disuruh sama istrinya suruh masak, kemudian disuguhkan kepada tamunya. Kemudian tamunya tidak makan. Kenapa? Karena dia adalah malaikat tidak butuh makan, tidak butuh minum. Tapi karena dalam wujud manusia, Nabi Ibrahim tahunya itu adalah manusia. Nah, orang Arab itu kalau punya kebiasaan kalau ada tamu disuguhkan makanan tidak makan, itu berarti tamu yang jelek. Itu tamu yang super jelek. Kalau orang Arab itu berarti besok jangan diundang lagi, besok jangan hormati lagi. Itu adalah orang Arab. Maka begitu misalnya kemudian malaikat ini tahu kebiasaan orang Arab, kemudian dia mengatakan la takhaf. Kemudian wahai Nabi Ibrahim, kamu jangan takut. Wa basyyaruhu bi ghulamin alim. Karena kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kabar gembira bahwa istrimu nanti akan melahirkan seorang anak. Dan itulah lahir anak yang bernama Ishak. Ini penyembelihan dalam rangka untuk kemudian menghormati tamu. Demikian juga ketika misalnya dalam hadis dari Abu Darda, Salman Al-Farisi, karena Salman Al-Farisi itu dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan Abu Darda. Nah, ketika suatu hari Salman Al-Farisi mendatangi rumah Abu Darda, yang didapat itu hanya istrinya. Di mana Abu Darda? Abu Darda lagi keluar. Begitu Abu Darda datang, melihat saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi Salman, dia persilahkan masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia pergi ke belakang menyembelih seekor kambing. Jadi menyembelih seekor kambing untuk kemudian begitu dimasak, selesai disuguhkan, kemudian kata Abu Darda, kul fa inni shaim. Makanlah wahai saudaraku, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Apa kata Salman Al-Farisi? Kul, makanlah, saya tidak akan makan kecuali dengan kau makan. Akhirnya kemudian Abu Darda membatalkan puasa, dia makan bersama Salman. Jadi syahid di sini menunjukkan bahwa kalau menyembelih untuk kemudian dalam rangka untuk menghormati tamu, itu adalah termasuk sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita katakan sunnah para nabi, dan itu kemudian ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sunnah. Jadi kita lihat para sahabat Nabi SAW itu kalau lapar, dia tinggal datang ke rumah si fulan. Abu Bakar juga demikian. Abu Bakar malam hari juga keluar, Umar juga keluar, sehingga ketemu di jalan, ayo kita ke rumahnya si fulan. Akhirnya malam-malam datang melihat Nabi SAW itu sedang bersama Abu Bakar dan Umar. Mereka pun tuan rumah langsung pergi ke belakang menyembelih seekor anak kambing, atau kalau tidak memerahkan susu kambing.
Ini kita katakan penyembelihan yang termasuk disunahkan. Kemudian ada penyembelihan yang termasuk disyariatkan juga. Termasuk yang disyariatkan juga itu adalah penyembelihan yang ini hukumnya adalah wajib. Sebagaimana kita katakan sembelih untuk kemudian al-hadyu, sembelihan untuk kemudian bagi mereka yang memilih haji tamattu, maka dia harus menyembelih hewan. Demikian juga bagi mereka yang melakukan pelanggaran haji, yang itu harus membayar dam. Harus membayar dam, dan maka hewan yang disembelih ini adalah termasuk hukumnya adalah wajib. Nah, kalau hewan yang kita katakan dam ini, hewan yang disembelih untuk dam, maka sama sekali bagi pemiliknya itu tidak boleh makan sedikit pun dari hewan ini. Tidak boleh sedikit pun dia makan dari hewan ini, karena itu adalah harus disedekahkan semuanya. Jadi harus diberikan kepada orang-orang fuqara wal masakin, itu semuanya. Tidak boleh sedikit pun kemudian mengambil sedikit pun dari sembelihan. Itu kalau kita katakan al-hadyu. Dan al-hadyu ini termasuk hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah termasuk hewan yang disembelih yang disyariatkan, itu adalah akikoh. Akikoh ini adalah termasuk kita katakan adalah sembelihan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Walaupun pendapat yang paling kuat dari para ulama, karena ini masalah khilaf, ada yang mengatakan bahwa akikoh itu adalah wajib, ada yang mengatakan bahwa akikoh itu adalah sunnah. Jelas bahwa ini pendapat yang paling kuat bahwa itu adalah sunnah. Kenapa? Karena tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa kalau orang meninggalkan yang akikoh ini, itu akan mendapatkan dosa atau akan mendapatkan ancaman secara serius. Tidak ada satupun dalil. Tidak ada satupun dalil yang menunjukkan ancaman secara serius. Dengan Nabi SAW mengatakan bahwa kullu mauludin, setiap anak yang dilahirkan itu adalah murtahidun di akikatihi. Itu adalah tergadaikan dengan akikohnya. Artinya apa? Dia akan terhitung hutang itu sampai kemudian walaupun anak itu sudah dewasa. Maka sering sekali muncul, boleh nggak kita mengakikohi ketika anak itu sudah dewasa? Ya, kita katakan boleh. Itu adalah termasuk walaupun anaknya yang sudah tua, sudah punya cucu pun juga boleh mengakikohi anaknya. Jika orang tuanya sudah mampu kemudian dia bisa membeli kambing kemudian untuk mengakikohi anaknya, walaupun anaknya itu sudah punya cucu, kita katakan adalah termasuk diberikan. Ini adalah apa? Kenapa? Karena itu adalah yang menjadi tanggung jawab akikoh itu adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya misalnya tidak mampu, kemudian anaknya sudah mampu, untuk membeli kambing dan mengakikohi dirinya sendiri, maka para ulama pun juga mengatakan bahwa ini adalah boleh dan orang tuanya itu sudah gugur. Artinya tidak lagi menjadi tanggungan dia untuk kemudian mengakikohi anaknya. Dan insya Allah pahala orang tua pun juga akan sampai. Kenapa? Karena setiap perbuatan anak itu orang tua mesti mendapatkan kebaikan. Jadi apa saja kebaikan yang dilakukan oleh anak, maka orang tuanya otomatis itu akan mendapatkan kebaikan. Tapi tidak sebaliknya. Artinya perbuatan dosa anak itu belum tentu orang tuanya dapat. Kenapa? Karena kalau anak itu sudah balik, sudah dewasa, maka dia punya tanggung jawab sendiri-sendiri. Kenapa? Kecuali kalau anak itu belum balik, maka itu adalah menjadi tanggung jawab orang tuanya. Tapi kalau anak itu sudah balik, maka tanggung jawab orang tua itu hanya sudah lepas terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Adapun kalau anak sudah balik, ya sudah, kita katakan itu sudah menjadi tanggung jawab dirinya sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia anak menyembelih akikoh untuk dirinya sendiri, maka walaupun dia tidak meniatkan atas nama bapaknya, maka kita katakan adalah pahala orang tua pun juga akan sampai kepadanya. Demikian juga walaupun kita katakan seorang anak itu tidak perlu dia mengatasnamakan orang tuanya dan akikoh dirinya atas nama orang tuanya yang sudah meninggal lama. Orang tuanya misalnya sudah meninggal lama sementara dia belum diakikohi,
Kemudian dia mengatakan saya ingin mengakikohi diri saya sendiri atas nama orang tua, bapak yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, karena dia tidak sanggup untuk menyembelihkan akikoh untuk saya. Kemudian itu juga tidak boleh. Nah, kenapa? Karena kita katakan perbuatan anak, walaupun dia tidak meniatkan atas nama orang tua, itu sudah pasti akan sampai kepada orang tuanya. Kenapa? Karena akikoh itu hanya diperlakukan untuk orang yang hidup, tidak boleh untuk orang yang sudah meninggal. Termasuk di dalamnya kurban. Kurban itu kita katakan tidak boleh untuk orang yang sudah meninggal dunia. Secara khusus itu tidak boleh. Ya, secara khusus kita mengatakan saya ingin berkorban atas nama bapak dan ibu yang sudah meninggal dunia. Kita katakan itu tidak boleh secara khusus. Tidak boleh. Kenapa? Karena kurban itu hanya berlaku untuk orang-orang yang hidup. Kita katakan itu adalah apa? Bahwa orang yang hidup itu lebih utama untuk berkorban daripada orang yang sudah meninggal. Tapi kalau seorang anak yang berkorban, maka otomatis pahala itu akan mengalir kepada orang tuanya, walaupun tidak kita niatkan. Walaupun seorang anak itu tidak meniatkan menyembelih untuk atas nama orang tua, itu pasti akan sampai. Kenapa? Karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak itu pasti otomatis bapak ibunya itu akan mendapatkan. Karena kita katakan adalah apa? Andil seorang anak itu berbuat kebaikan itu juga adalah apa? Orang tua punya andil yang besar sekali terhadap kebaikan-kebaikan anak. Maka ini juga menunjukkan bahwa kewajiban orang tua itu adalah mendidik anaknya supaya menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang, kenapa? Karena anak yang soleh ini termasuk ya tabungan orang tua itu di akhirat. Karena Nabi SAW menyebutkan apa? Bahwa seluruh amal anak Adam itu kan terputus kecuali hanya 3. Di antaranya adalah waladul soleh yaitu ulam, adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Jadi kalau anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, ini adalah termasuk aset yang paling besar dari orang tua. Ini adalah kenapa? Karena orang tua akan mendapatkan doa terus menerus dari anaknya. Dan itu tidak akan pernah putus-putus, anak itu akan mendoakan kebaikan kepada orang tuanya. Tapi ini kita katakan adalah apa? Akikoh ini termasuk di dalamnya adalah apa? Itu hanya diperuntukkan kepada mereka yang hidup. Maka yang sudah meninggal, maka itu tidak ada syarat. Sekarang bagaimana kalau anak yang sudah meninggal dunia? Anak yang sudah meninggal dunia belum diakikohi oleh orang tuanya, bolehkah orang tua mengakikohi anaknya yang meninggal? Maka para ulama menyatakan boleh. Kenapa? Kalau dia berpendapat itu adalah wajib, maka dia harus menyembelihkan itu hitung hutang. Kenapa? Karena anak itu kan disembelih, diakikohi itu ketika anak itu sudah lahir dan itu sudah sudah lahir dan berusia misalnya sudah 7 hari ke atas, maka kita katakan itu sudah disyariatkan untuk akikoh. Kalau misalnya ada orang bayi yang meninggal, karena ini memang masalah khilaf di antara para ulama, begitu ada yang lahir meninggal, ketika baru lahir terus meninggal, maka tidak ada akikoh untuknya. Tapi kalau anak itu sudah lahir, ada lagi sebagian mengatakan tidak. Begitu dia sudah lahir itu sudah wajib, sudah termasuk disyariatkan akikoh kepadanya, walaupun nanti 2 hari atau 3 hari kemudian dia meninggal dunia. Maka orang tua boleh mengakikohi atas nama anaknya yang sudah meninggal dunia jika memang orang tua itu belum mengakikohi anaknya. Karena akikoh ini kita katakan dihitung hutang, itu tergajikan sampai disembelihkan hewan akikoh. Adapun akikoh sendiri kalau untuk laki-laki adalah 2 ekor kambing, kalau untuk wanita adalah 1 ekor kambing. Ini adalah badan akikoh itu hanya berlaku untuk kambing. Jadi tidak ada akikoh dengan unta, tidak ada akikoh dengan sapi, itu tidak ada. Tidak ada syariatnya. Walaupun kita katakan unta itu lebih besar, lebih mahal harganya dan lebih banyak dagingnya, tetap tidak ada syariatnya. Kenapa? Karena akikoh itu adalah akikoh itu adalah hewan itu sudah ditentukan di dalam Islam, dalam penetapan Islam bahwa yang disembelih itu adalah hanya kambing. Adapun jenis kambing, apakah itu jenis kambing, itu tidak ada masalah. Pokoknya segala macam jenis kambing itu boleh untuk dijadikan akikoh. Mau dia jantan, mau dia betina, kita katakan itu adalah termasuk yang dibolehkan. Cuma yang jantan itu adalah lebih utama daripada yang betina, sebagaimana juga kurban, yang jantan itu lebih utama daripada yang betina.
Jadi ini untuk akikoh, kita katakan akikoh boleh, boleh pemiliknya, tuan rumah itu makan dari akikoh. Termasuk dibolehkan dia makan dari akikoh, tapi tidak boleh makan semuanya. Yang boleh makan semuanya itu kan hanya untuk tamu. Jadi kalau dia menyembelih untuk tamu, dia makan sampai dia puas, tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya akikoh kita katakan akikoh sampai ngambil separuh, setengah, 2/3-nya saya ambil, kemudian sisanya saya masak untuk dibagi-bagi, itu yang tidak dibolehkan. Kenapa? Karena akikoh ini adalah harus kita katakan disedekahkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Beda dengan kurban. Kalau kurban, ya kita katakan boleh. Dia mengambil 1/3 dari hewan kurbannya. Ada sebagian dari ulama menyatakan boleh dia mengambil setengah dari hewan kurbannya. Ada lagi yang mengatakan 2/3 dari hewan kurbannya boleh diambil. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa 1/3 untuk dimakan, 1/3 untuk dibagikan, dan 1/3 untuk disedekahkan, disimpan. Jadi kalau misalnya dia makan kemudian dia simpan, itu kita katakan 2/3 itu adalah jatah, ini adalah boleh. Jadi tapi para ulama menyatakan itu 1/3 itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah banyak. Yang jelas bahwa kalau seorang itu niatnya berkurban, maka dia berkurban adalah untuk memberikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Adapun jika dia mengambil, maka itu hukumnya adalah boleh, tapi tidak boleh pesan. Tidak boleh pesan. Pokoknya saya kambing ini hatinya harus saya yang miliki. Itu gak boleh. Kenapa? Karena itu kita katakan dia membeli kambing kecuali dengan hatinya. Itu sama saja kalau dia beli kambing kecuali dengan hati. Saya membeli kambing, pokoknya hatinya untuk saya, itu gak boleh. Kita katakan adalah kalau misalnya dia mengambil hati untuk tidak dalam rangka untuk pesan, maka itu adalah dibolehkan. Jadi kita tidak boleh mengatakan kurban, termasuk juga kurban. Saya ingin mengatakan kurban, ya sudah kurban. Namanya berkurban, dia berkurban semuanya. Ya kan? Adapun nanti dia dapat bagian dari dari hewan kurbannya, maka kita katakan kalau misalnya dia dapat hati, dapat daging, ya sudah. Memang itu adalah haknya bagi shahidul kurban. Ini adalah termasuk yang kita katakan adalah apa? Dan akikoh dengan kurban itu boleh, pemiliknya itu adalah makan dari daging kurbannya. Ini boleh dia makan dari daging kurbannya. Kemudian ini kita katakan adalah penyembelihan yang disyariatkan. Jadi penyembelihan yang disyariatkan adalah untuk tamu, kemudian untuk al-hadiyu, dan ini hukumnya adalah wajib. Kemudian akikoh, dan itu hukumnya adalah sunnah, dan kurban pun juga hukumnya adalah sunnah. Adapun misalnya bolehkah orang kafir menyembelih hewan kurban? Ya kita katakan boleh. Orang kafir yang menyembelih hewan kurban atau menyembelih akikoh, para ulama masih menyatakan bahwa itu adalah boleh. Boleh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitab. Jadi wa ta'amul ladzina utul kitab. Wa ta'amul ladzina utul kitab, kata Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya, dan juga Imam Bukhari mengatakan dalam tafsirnya bahwa ta'amuhum di sini maknanya adalah zakatuhum. Sembelihan ahlul kitab itu adalah halal bagi kalian. Jadi ta'amuhum hillul lakum wa ta'amuhum hillul lakum. Ta'am yang dimasukkan dalam ayat itu adalah sembelihan orang ahlul kitab, itu adalah halal bagi kalian. Artinya kalau yang menyembelih itu adalah ahlul kitab, Yahudi, yang dimasukkan ahlul kitab adalah Yahud wa Nasara. Selain dari Yahudi dan Nasara, maka tidak sah sembelihannya. Tidak sah sembelihannya. Seperti misalnya orang agama musyrik, seperti orang Hindu, orang Buddha, tidak sah sembelihan. Atau orang yang punya sama sekali tidak punya agama, apakah itu ateis atau dinamisme atau animisme, atau kita katakan orang-orang musyrik, maka sama sekali sembelihan mereka itu adalah tidak halal. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kalau sembelihan dari ahlul kitab itu adalah dibolehkan, walaupun yang disembelih itu adalah hewan kurban, walaupun yang disembelih itu adalah akikah. Kita katakan ini adalah halal bagi kalian.
Ini adalah, tapi yang cuma kalau ditanya itu boleh, tapi kalau pertanyaannya yang lebih utama mana, tentunya yang muslim, itu lebih utama untuk menyembelih. Tentunya yang paling utama lagi itu adalah yang berkorban atau yang mengakikoh. Yang mengakikoh itu lebih utama untuk dia menyembelih hewannya daripada yang lain. Demikian juga yang berkorban itu lebih utama untuk menyembelih hewan kurbannya itu daripada yang lain. Kenapa? Karena ini adalah termasuk sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW pernah berkorban 100 ekor onta, itu disembelih dengan tangannya langsung sebanyak 63 ekor. 63 ekor itu disembelih dengan tangannya langsung. Demikian juga Nabi SAW itu menyembelih onta, 63 ekor onta. 100 ekor onta itu disembelih dengan 63 ekor itu disembelih dengan tangannya. Apalagi dalam riwayat yang lain bahwa Nabi SAW menyembelih 2 ekor kambing, 2 ekor kambing yang warna putih. Kemudian apa? Beliau zabaharuna biyadihi, dan Nabi SAW pun menyembelih dengan kedua tangannya. Ini dalil menunjukkan bahwa apa? Yang paling utama untuk menyembelih itu adalah pemilik, adalah shahibul qurban atau yang mengakikoh, yang berakikoh, atau kemudian yang menyembelih untuk tamunya, atau kemudian untuk itu adalah yang paling utama untuk dia berkorban. Kalau misalnya saya tidak bisa tidak bisa berkorban, ya kita katakan boleh dia mewakilkan kepada orang lain. Ini termasuk mewakilkan kepada orang lain adalah termasuk yang dibolehkan. Adapun hewan yang disembelih artinya ketika mau disembelih itu ada 2. Ada hewan yang makdur, yang bisa disembelih, dan ada hewan yang tidak mampu untuk disembelih. Kalau hewan itu mampu untuk disembelih, maka dia harus disembelih. Ini adalah harus disembelih. Tentunya disembelih sesuai dengan syariat Islam. Adapun penyembelihan yang syar'i yang disyariatkan oleh Islam, yang pertama itu adalah apa? Yang pertama kita katakan adalah bahwa yang menyembelih ini, jadi tidak disyaratkan bahwa yang menyembelih itu harus orang Islam, tidak. Karena tidak ada satu pun dalam fikih mengatakan bahwa yang harus menyembelih adalah harus orang Islam. Yang jelas ketika dia menyembelih itu adalah menyebutkan nama Allah. Menyebutkan nama Allah. Misalnya kalau orang Kristen menyebutkan nama Allah, misalnya dia menyebutkan Allah, itu sudah, para ulama menyatakan itu sudah masuk dalam kategori bahwa itu dia menyebutkan nama Allah. Walaupun namanya sendiri kita katakan kalau kita Allah, kalau orang Nasara menyatakan Allah misalnya. Ini yang jelas bahwa dalam menyembelih itu harus disebutkan nama Allah. Kenapa? Karena hewan yang disembelih tidak disebutkan nama Allah, maka itu tidak sah sembelihannya. Itu tidak sah sembelihannya. Dan adapun ini kita katakan menyebut nama Allah, kemudian hewan itu adalah apa? Hewan yang disembelih itu adalah menyembelih hewan itu secara syar'i. Kalau yang syar'i itu adalah paling tidak memutuskan 2 urat dari 4 urat yang ada. Paling tidak dua urat yang putus dari 4 urat yang ada. Karena 4 urat yang dari hewan itu kan kita katakan dari 4 itu yang pertama adalah tenggorokan, kemudian di belakang tenggorokan itu ada urat yang ada di belakang tenggorokan, kemudian nanti di kanan kiri ada yang berwarna putih, namanya luwal-luwal. Jadi di kanan kiri yang ada berwarna putih, paling tidak minimal 2 yang putus. Kalau tenggorokan dan di belakang tenggorokan itu sudah putus, kita katakan itu sudah termasuk sembelihan yang syar'i. Sembelihan yang disyariatkan. Jadi kalau misalnya dia menyembelih ternyata kepalanya putus, maka kita katakan itu pun juga sembelihan yang sah. Kenapa? Karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, baik itu Abdullah bin Umar, demikian juga Abdullah bin Abbas, demikian juga Anas bin Malik, beliau mengatakan bahwa apa? Bahwa la ba'sa qat'u ar-ra'si. Tidak mengapa ketika menyembelih hewan itu sampai kepalanya itu putus. Jadi mereka mengatakan, para sahabat mengatakan itu tidak mengapa. Misalnya menyembelih ayam, menyembelih mentok, menyembelih bebek, ternyata tenaganya lebih kuat daripada pisaunya sangat tajam, tenaganya putus lehernya, makanya adalah termasuk kita katakan itu adalah sembelihan yang sah.
Adapun hewan yang tidak bisa disembelih, hewan yang tidak mampu disembelih, misalnya sapi, mau disembelih lari, ketika dikejar mau ditangkap dia lari ngamuk sampai kemudian dan itu tidak bisa ditangkap. Kalau tidak bisa ditangkap dan tidak bisa disembelih secara syar'i, maka para ulama menyatakan ya sudah, maka kita boleh menyembelih, boleh memotong apa saja yang ada pada hewan tersebut. Dikejar, kemudian kena kakinya, kita sabet kakinya, kena kepalanya, disabet kepalanya, sampai kemudian ketika dia jatuh dan mati, maka itu sudah halal. Tapi kalau dia jatuh dan belum mati, maka wajib disembelih. Adalah wajib disembelih. Itu kalau hewan itu yang tidak bisa ditangkap. Tapi kalau hewan itu bisa ditangkap dan bisa dihidupkan, maka dia harus disembelih. Itu adalah harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu adalah menyembelih di tempat-tempat yang memang itu adalah disyariatkan disembelih, adalah pangkal leher. Maka tidak boleh menyembelih itu dari tengkuk, dari sini tidak boleh, harus menyembelih dari pangkal leher. Kemudian dalam penyembelihan juga harus menggunakan alat yang tajam. Kalau alat kita katakan boleh dengan apa saja, apakah itu terbuat dari batu, peralatan itu terbuat dari besi, dari baja, dari apa saja, kecuali yang dari tulang dan dari kuku. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh menyembelih hewan itu dari kuku, dan juga tidak boleh menyembelih hewan itu dengan dengan gigi. Ayam kemudian digigit lehernya sampai putus, atau kemudian ya sebagaimana binatang buas. Binatang buas dia pengen mengikuti binatang buas, harimau, kemudian lehernya digigit sampai kemudian hewan itu mati, maka itu termasuk bangkai, masuk dalam kategori bangkai. Jadi ya kita katakan boleh menyembelih dengan batu. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika dia menyembelih itu dengan batu, kemudian itu adalah menyembelih dengan batu, tapi batu itu adalah batu yang tajam. Ditajamkan, kemudian mereka menyembelih sampai kemudian ini sembelihan. Tapi kalau menyembelih dengan kuku dan dengan tulang atau dengan gigi, maka itu adalah termasuk yang tidak dibolehkan. Kemudian ketika ketika kita menyembelih, ternyata apakah itu akikah, kita katakan apakah itu akikah, apakah itu al-hadi, apakah itu korban, apakah itu ketika menyembelih untuk kemudian menghormati tamu. Kemudian ketika kita menyembelih ternyata di hewan itu ada janin di dalamnya, ada anak yang ada di dalamnya. Maka kalau kita menyembelih induknya dan anaknya itu mati, maka anaknya itu adalah halal. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan zakatul janin, zakatul ummihi, zakatul janin. Artinya sembelihan induknya itu termasuk sembelihan anaknya. Tapi ketika misalnya menyembelih induknya kemudian ternyata janin ini masih hidup, anaknya ini masih hidup di dalam perut, maka itu harus disembelih. Tidak boleh dibiarkan hidup. Tidak boleh dibiarkan hidup. Kenapa? Karena kalau itu kurban, termasuk janin itu adalah kurban. Kalau kita mengatakan saya biarkan hidup, itu berarti mengecualikan dalam kurban, dan itu tidak sah kurban. Saya ingin menyembelih kurban kecuali anaknya, itu nggak boleh. Kenapa? Karena mengecualikan dari apa yang ada pada hewan kurban itu tidak sah sembelihan. Saya ingin berkurban kecuali kakinya satu, itu nggak boleh. Saya ingin berkorban kecuali ekornya, itu nggak boleh juga. Saya ingin berkorban kecuali kepalanya, juga nggak boleh. Saya ingin berkorban kecuali anak yang ada di dalam kandungannya, itu juga tidak dibolehkan. Maka para ulama menyatakan kalau menyembelih induknya kemudian anaknya masih hidup, maka harus disembelih. Itu tidak boleh dibiarkan, jadi harus disembelih. Kenapa? Karena kita katakan ini adalah termasuk penyembelihan yang disyariatkan. Kemudian bahwa demikian juga ketika bertasmiyah, mengucapkan basmalah ini,
Mengucapkan basmalah ini kan termasuk syarat dalam penyembelihan. Termasuk di dalamnya ketika kita berburu hewan, misalnya berburu kambing atau kambing liar atau sapi liar, atau misalnya unta dia berburu, atau misalnya berburu dengan hewan yang lain, apakah itu burung atau mungkin rusa atau yang lain, maka sebelum dia berburu dia harus melepas tembakan atau anak panah atau apa saja yang dia pakai berburu. Kemudian mengucapkan basmalah, bismillah, dia menembak. Ketika tembakan itu mati, mengenai hewannya dan mati, maka itu adalah sembelihan yang halal, termasuk dianggap sembelihan yang halal. Artinya boleh dimakan hewan buruan tersebut. Tapi kalau kemudian ketika kita berburu bismillah, kemudian hewan itu masih hidup dan masih bisa dihidup dan bisa dipegang, maka harus disembelih. Tidak boleh dibiarkan mati. Kalau dibiarkan dia mati dengan satu kali, saya kan tadi sudah nembak dia dengan basmalah. Kemudian dia masih bisa menangkap, kemudian dia tidak menyembelih, maka para ulama menyatakan dia membiarkan sampai dia mati, maka itu masuk dalam kategori bangkai. Masuk dalam kategori bangkai. Maka begitu dia mendapati hewan buruan masih hidup, maka dia harus menyembelihnya. Tidak boleh sedikit pun dia kemudian membiarkan sampai kemudian dia mati. Kecuali kalau dia menembak itu misalnya dia nembak rusa, ternyata tembakannya itu mengenai rusa, tetapi begitu, atau misalnya mengenai anak panah, ternyata begitu mendapati rusa ini mati, ternyata di situ ada 3 anak panah atau ada 2 anak panah. Yang satu anak panah itu mengenai, misalnya yang menembaknya itu mengenai, tapi juga ada anak panah yang lain dari yang berburu, maka para ulama menyatakan ini tidak halal sama sekali. Tidak halal sama sekali. Siapapun itu tidak halal sama sekali. Kenapa? Karena tidak tahu panah mana yang membunuhnya. Tidak tahu panah mana yang membunuhnya, dan tidak tahu panah ini disebutkan basmalah atau tidak. Maka itu masuk dalam kategori subhat. Maka subhat itu adalah lebih jatuhnya kepada yang haram. Atau misalnya hewan buruan ini, ketika dia misalnya berburu kemudian jatuh di air, boleh jadi yang menyebabkan kematian itu bukan senjata tetapi adalah air, maka itu pun juga tidak boleh termasuk hewan yang haram untuk dia konsumsi. Tapi ketika misalnya begini, nyembelih sapi misalnya ketika kurban, dia nyembelih sapi, ternyata baru satu tenggorokan yang putus, ternyata sapi ini berontak bisa lari kemudian jatuh di sungai kemudian dia mati, maka ini adalah haram. Kenapa? Karena yang membunuhnya itu bukan boleh jadi yang membunuhnya misalnya kita katakan dari sembelihan, boleh jadi air itu juga yang membunuhnya. Maka ini juga termasuk dalam kategori kita katakan hewan yang haram untuk dimakan. Kenapa? Karena ini masuk dalam kategori subhan. Siapa yang membunuhnya? Boleh jadi yang membunuhnya itu adalah air, boleh jadi, apalagi kalau kita katakan yang sembelihannya itu adalah hanya satu yang putus, jadi hanya tenggorokan, yang kemudian kita katakan ini belum dikatakan sembelihan yang disyariatkan. Jadi ini kita katakan adalah penyembelihan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jemaah sekalian rahimani wa barakatuh, dalam penyembelihan, karena penyembelihan itu termasuk ibadah, maka harusnya ketika kita menyembelih apapun, itu adalah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pun tempat tidak boleh kita menyembelih, tempat-tempat yang tidak boleh menyembelih, yang pertama itu adalah di kuburan. Kuburan sama sekali itu tidak boleh kita untuk menyembelih. Itu kuburan. Kuburan itu tidak boleh untuk penyembelihan. Demikian juga masjid, itu juga tidak boleh kita menyembelih di masjid. Kenapa masjid tidak boleh itu disembelih? Karena perlu diketahui bahwa darah yang mengalir ketika disembelih itu adalah darah yang najis. Bukan haramnya karena menyembelih di masjid, tetapi haramnya karena mengotori masjid dengan najasa. Mengotori masjid dengan najis, maka itu adalah termasuk yang tidak dibolehkan. Maka harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai darah yang mengalir
darah yang mengalir ini ketika disembelih itu kemudian apa? Mengenai mengotori masjid. Nah ini yang tidak dibolehkan adalah apa namanya? Ini tempat yang tidak boleh di masjid. Tempat yang kedua tadi tidak boleh apa? Disembelih adalah di kuburan. Apapun bentuknya, walaupun itu kita katakan walaupun itu adalah kurban, walaupun itu adalah akikah, walaupun itu adalah untuk menyembelih tamunya, itu tempat di kuburan adalah termasuk tempat yang haram untuk penyembelihan. Kemudian yang ketiga, tempat yang ketiga yang tidak boleh kita untuk menyembelih itu adalah apa? Tempat-tempat kesyirikan. Tempat-tempat kesyirikan itu tidak boleh kita menyembelih di dalamnya. Misalnya saya ingin menyembelih di Candi Prambanan, saya ingin menyembelih di Candi Borobudur, saya ingin menyembelih di tempat-tempat di mana orang-orang akan melakukan persembahan di dalamnya. Misalnya ada pohon yang kemudian diantarkan sesajen di dalamnya, maka saya ingin menyembelih di situ adalah termasuk yang diharamkan. Termasuk tempat-tempat kesyirikan itu tidak boleh dia menyembelih di dalamnya. Kemudian tempat yang lain yang tidak boleh itu adalah tempat-tempat peribadatan, tempat-tempat peribadatan. Jadi bukan hanya tempat kesyirikan, tetapi juga adalah tempat-tempat peribadatan. Itu adalah termasuk tidak dibolehkan. Jadi ini adalah tempat-tempat yang dilarang dalam penyembelihan. Adapun selain daripada itu, demikian juga tempat yang tidak boleh tentunya adalah tempat di mana di situ banyak najasa. Itu juga tidak boleh. Di tempat-tempat yang di situ banyak najasa, kenapa? Karena itu yang menyembelih nanti akan terganggu dengan najis tersebut. Ini harus juga diperhatikan. Allah Ta'ala alam. Saya kira kita bisa sampaikan. Aku qouli hadza, astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.